bertatap muka dalam acara bijak pajak daerah khususnya mengenai pajak bumi dan bangunan. Eh, Mudah-mudahan pada pertemuan ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, eh, kami minta maaf sebelumnya Pak Kepala Badan yang akan memberikan pembukaan pada acara ini karena ada beberapa hal dan jadwal yang bersamaan sehingga Pak Kaban tidak dapat hadir secara langsung dan menitipkan kepada Bapak dan Ibu salam minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan kita semua di awal pasca Idul Fitri bisa semangat lagi memotivasi kembali dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam acara bijak ini memang di wabil khusus ini mengenai pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan mungkin ini merupakan unsur penerimaan pendapatan yang sekiranya kita harus dukung bersama. Dan perlu kami informasikan sebelum kami memaparkan, kami perkenalkan dulu nama saya Taryudi Hidayat, memegang bidang pengendalian dan evaluasi, dan kami informasikan bahwa Badan Pendapatan Daerah ini secara tupoksi utamanya adalah mengolah penerimaan pendapatan mulai dari pajak daerah, pajak provinsi maupun pajak pusat atau dana transfer. Dan perlu kami sampaikan bahwa setiap tahunnya memang penerimaan pendapatan ini selalu meningkat dan ini mungkin diperlukan adanya dorongan motivasi dari Bapak dan Ibu baik di tingkat SKPD, kecamatan maupun yang di lapangan yang khususnya di desa dan kelurahan. Dan di Bapenda ini ada beberapa bidang dalam pengolahan pendapatannya mulai dari pelayanan pajak, pendataan, juga perencanaan, dan yang terakhir mungkin ini bidang pengendalian dan evaluasi yang di dalamnya sekaligus adalah mengamankan target pendapatan yang telah ditetapkan di APBD. Dan perlu kami sampaikan bahwa secara umum besaran APBD ini sekitar 2,9 triliun yang di dalamnya adalah PAD, dana provinsi, dan dana transfer. Dan khusus untuk PAD, perlu dimaklumi bersama bahwa ini merupakan penerimaan yang khusus secara langsung, implementasinya ini dikelola oleh kita semua, Bapak dan Ibu. Baik itu pajak daerah, distribusi daerah, maupun penerimaan kekayaan daerah dan sebagainya. Nah, di dalam PAD ini yang khusus pajak daerah dan retribusi daerah ada beberapa SKPD yang mengolah secara langsung mengenai retribusi daerah. Dan perlu kami sampaikan bahwa hal ini mungkin tidak terlepas dari kegiatan cabang koordinasi dari berbagai SKPD. Dan khusus untuk pajak daerah yang mana di APBD tahun 2024 ini kita mengelola sekitar 276 miliar yang diantaranya ada 11 pajak, Pak, Bapak dan Ibu, yang perlu kita harus amankan targetnya. Dan kebetulan pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan. Diantaranya ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan sebagainya. Tetapi yang sangat menyentuh terhadap berbagai SKPD, wajib masyarakat, wajib pajak, maupun desa dan kelurahan adalah pengolahan pajak bumi dan bangunan. Makanya pada pertemuan ini kita sharing bukan dalam artian memberikan arahan dan sebagainya, tetapi kita sharing bahwa khusus untuk pajak bumi dan bangunan ini pada tahun 2024 ada beberapa perubahan yang mungkin di pihak kecamatan, juga desa dan kelurahan
khususnya mengenai SPPT PBB 2 ini mengalami perubahan. Dan hal ini mungkin harus kita pahami bersama seperti apa SPPT pada tahun 2024. Baik Bapak dan Ibu, karena memang situasinya sangat rawan Bapak dan Ibu siang ini, karena siang ini kan biasanya kalau rapat pagi sekarang siang, tapi tidak lama. Yang penting singkat, padat, tapi tengatos gitu Pak. Insya Allah lah. Nah ini yang perlu kami sampaikan di Badan Pendapatan Daerah. Pemahaman tentang pengelolaan pajak bumi dan bangunan ini bisa disampaikan ke masyarakat di masing-masing wilayahnya. Baik, ini mohon maaf para kepala SKPD dari unsur KSKPD maupun kecamatan dan desa kelurahan. Ini sebagai informasi saja Bapak dan Ibu supaya kita memahami ini perjalanan pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan ini pada awalnya sebelum tahun 2014 ini dikelola oleh Ditjen Pajak, Pak. Semua aturan kewenangan kebijakannya ini diatur oleh Ditjen Pajak. Tetapi pada tahun 2014 itu lahir Undang-Undang Nomor 28 yang memang di dalamnya ini mengatur khusus pajak bumi dan bangunan. Semua aturan Ditjen Pajak ini dirubah oleh pemerintah daerah. Makanya kemarin 2014 sampai 2023 semua tarif, kebijakan, pelayanan dan sebagainya ini dikelola oleh pemerintah daerah yang secara teknis ini dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Nah, sejalan dengan perjalanan pengalihan PBB menjadi pajak daerah, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Dan secara real kenyataan, bahwa kemarin perhitungan PBB ini yang memang menimbang mempertimbangkan kajiannya itu awalnya dari aturan Ditjen Pajak. Kebetulan pada tahun 2024 ini lahirlah undang-undang yang baru, Pak. Ini supaya nggak lama, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini berlaku di seluruh Indonesia, Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya berlaku di sektor Kabupaten Sumedang saja. Nah, dari undang-undang ini, maka seluruh pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah ini harus mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita fokus terhadap pengelolaan PBB, Pak. Di dalamnya, undang-undang ini harus direvisi. Semua aturan kewenangan yang menyangkut undang-undang sebelumnya itu diganti, Pak. Sebelumnya, PBB pada tahun 2013, 12, 11 ke belakang, ini menurut Undang-Undang 28. Berikut tarif, NJOP, dan sebagainya ini dirubah, Pak. Jadi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini, kita pemerintah daerah berkewajiban untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pak, mengenai pajak daerah, mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang di dalamnya mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Karena apa, Pak? Pemerintah daerah bila mana tidak menindaklanjuti undang-undang yang baru ini, maka tidak diperbolehkan memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Bapak bayangkan saja secara teori, secara kajian, secara pertimbangan, bila mana pemerintah daerah Kabupaten Sumedang tidak menindaklanjuti atas undang-undang yang baru ini, maka penerimaan pendapatan di Kabupaten Sumedang tidak dapat dipungut. Makanya kemarin dengan kegiatan sosialisasi, kegiatan penyusunan aturan yang harus berlaku, kita mengeluarkan bersama legislatif dan eksekutif, maka lahirlah Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Apa bedanya? Ini sangat berbeda bahwa di Perda Nomor 1 Tahun 2024 ini
semua mengenai pajak daerah dan retribusi daerah itu disatukan, Pak. Kemarin tahun sebelumnya ini per masing-masing, misalkan retribusi sampah, retribusi pemadam kebakaran dan sebagainya, retribusi jalan parkir dan sebagainya ini dipisahkan. Tetapi menurut undang-undang yang baru dan telah ditetapkannya Perda nomor 1 tahun 2024 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ini aturannya disatukan. Nah, kembali lagi kepada pajak bumi dan bangunan bahwa menurut undang-undang dan Perda ini tarif yang menghitung pada tahun SPPT tahun 2023 sebelumnya dan di tahun 2024 ini mengalami perubahan, Pak. Nanti kita sharing diskusi saja supaya Bapak lebih paham kenapa di SPPT pada tahun 2024 ini mengalami perubahan yang drastis, Pak. Apalagi banyak yang menanyakan kenapa ini SPPT PBB naik dan sebagainya. Nanti kita ulas. Yang penting Bapak dan Ibu paham secara umum tentang pengolahan pajak bumi dan bangunan. Nah, ini dasar hukumnya mengapa kita bisa memungut pajak bumi dan bangunan. Di antaranya undang-undang yang tadi, Perda nomor 1 tahun 2024, terus peraturan pemerintah, peraturan bupati dan sebagainya ini sudah kita susun sehingga kita sah, Pak, untuk memungut pajak bumi dan bangunan. Baik, Pak. Lanjut. Nah, ini mohon maaf, Pak, ini ada unsur dari SKPD, mungkin implementasi di lapangannya agak jarang menyentuh PBB, tetapi hal ini pun tiap SKPD karena ada beberapa kebijakan yang menyangkut SKPD juga karena PBB sekarang bahwa khusus untuk PNS yang di SKPD ataupun kita sebagai wajib pajak PBB agar bisa melakukan pembayaran PBB secara tepat waktu. Nah, pengelolaan PBB pada tahun 2024 ini agak berbeda, Pak. Di tahun 2023 tadi sudah disampaikan bahwa aturannya mengacu terhadap Undang-Undang 28 tahun 2009. Nah, ini di yang dulu ini pengenaan PBB ini tarifnya agak berbeda dengan tahun 2024. Seperti tahun 2023 ini, tarif PBB yang dikenakan itu 3 karakter, Pak, 3 kelompok. Yang pertama 0,15, yang kedua 0,21, dan yang ketiga 0,25%, Pak. Tetapi pada tahun 2024 ini, berdasarkan undang-undang yang baru, bahwa pemerintah daerah kabupaten kota se-Indonesia maksimal tarifnya 0,50% kalau nggak salah. Makanya khusus untuk pemerintah daerah Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 ini berdasarkan pembahasan, penyusunan bersama legislatif dan sebagainya, kita tetapkan di Perda nomor 1 tahun 2024 ini bahwa untuk perhitungan SPPT NJOP yang sampai dengan 1 miliar ini, yang awalnya Bapak dan Ibu, awalnya tarifnya 0,15%, ini menjadi 0,30%. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang untuk NJOP ini nilai jual objek pajak, antara 1 miliar sampai dengan 3 miliar ini, yang awalnya 0,22%, itu ditetapkan pada tahun 2024 ini menjadi 0,33%. Dan yang ketiganya, untuk NJOP yang awalnya di tahun 2023 ini berdasarkan Undang-Undang 28 dan sekarang berdasarkan Undang-Undang nomor 1,
bahwa untuk NJOP di atas 3 miliar ini dikenakan tarifnya 0,35%. Nah, melihat dari teori secara perhitungan, mungkin dan Bapak Ibu merasa bahwa PBB ini akan naik secara signifikan, Pak. Tetapi memang secara prakteknya ada yang naik, ada yang tetap, dan ada yang turun. Karena memang rumus ini, tarif ini terhadap SPPT yang ada di database di kita, di Sismiop, tidak selamanya sesuai dengan pajak terutang yang tahun sebelumnya. Jadi di tahun 2024, Bapak dan Ibu jangan kaget, ada beberapa SPPT yang mengalami kenaikan, ada juga yang tetap pajak terutangnya, juga ada yang turun, Mbak. Secara teori ini naik, tetapi di tahun 2024 ini bahwa ada kebijakan untuk pengenaan NJOP ini tidak 100%. Di tahun 2023 ini pengenaan NJOP-nya itu 100%. Di undang-undang yang baru, di Perda yang baru, bahwa ada klausul pengenaan NJOP ini minimal bisa dikenakan 20% sampai dengan 100%. Jadi pemerintah daerah bisa mengkaji apakah besaran NJOP ini mau 100%, 60%, 50%, atau 40%, Pak. Nah, ini bedanya, Pak. Jadi kemarin perhitungan 2023 ini bila mana sesuai dengan NJOP yang tidak dikasihkan besaran persentase NJOP, ini tarifnya akan naik, Pak, 2023. Tetapi berdasarkan kajian pertimbangan supaya pajak terutangnya tidak besar di tahun yang kebelakangnya, Bapak dan Ibu, kita menggunakan stimulus, Pak. Supaya paham dulu mengapa ini 2024 terjadi perbedaan perhitungan PBB-nya. Di tahun 2023 bahwa kita mengenakan besaran stimulus, Pak. Kemarin mulai dari tahun 2021, 2022 sampai dengan tahun 2023 kita menggunakan stimulus. Misalkan begini, Pak. Ada pajak terutang yang seyogyanya itu harus 1 juta, maka kita kenakan stimulus misalkan berdasarkan kelompok pajak terutang itu ada yang 97%, ada yang 94%, dan ada yang 93%. Tetapi di tahun 2024 ini agak berbeda, bahwa dengan aturan yang ada, dengan tarif yang ditetapkan tadi sudah disampaikan, yaitu tarif 0,30%, 0,33%, dan 0,35%, itu wajib mengenakan NJOP berdasarkan presentasi yang tadi, Pak. Yang 20% sampai 100%. Nah, ini beberapa kebijakan yang memang di tahun 2024 ini agak berbeda, Pak, perhitungan SPPT PBB-nya. Kemudian berdasarkan pembahasan, berdasarkan kajian, bahwa perhitungan PBB ini di tahun yang saat ini, di tahun 2024, kita menggunakan NJOP tidak 100%, Pak. Jadi kita menentukan bahwa untuk NJOP sampai dengan 1 miliar ini kita kenakan persentasenya 40%. Jadi NJOP itu dikalikan 40%. Bila mana untuk NJOP-nya 1 miliar sampai 3 miliar, kita kenakan 50%. Dan untuk di atas 3 miliar, kita kenakan 60%. Ini seharusnya Bapak dan Ibu, berdasarkan perhitungan pajak, bisa saja dikenakan 100%. Karena memang kita mengkaji melihat pertumbuhan ekonomi yang memang belum stabil, kemampuan masyarakat yang memang berdasarkan pertimbangan di lapangan banyak yang istilahnya tidak stabil juga, maka pengenaan NJOP ini kita tidak kenakan 100%.
Nah, di kabupaten yang lain pun pasti berbeda. Bila mana Bapak dan Ibu membandingkan dengan kabupaten yang lain, maka ini sangat berbeda. Makanya untuk di Kabupaten Sumedang, berdasarkan kajian yang sudah dikaji dan dipertimbangkan, maka supaya pajak terutangnya tidak naik secara signifikan, NJOP-nya dibagi per 3 kelompok, yaitu sebesar 40%, 50%, dan 60%. Nah, yang selanjutnya pengenaan pajak minimal sama dengan tahun 2003 sebelumnya, kita masih mengenakan pajak minimal sebesar 20.000. Jadi tidak ada SPT yang ditagihkan di bawah 20.000. Kemarin di tahun 2022 itu ada pengenaan pajak minimal itu ada yang 5.000, 7.000. Sekarang di tahun 2024 pajak terutang PBB ini kita minimal dikenakan 20.000. Nah, selanjutnya di undang-undang yang baru dan Perda nomor 1 tahun 2024 ini ada yang berbeda Bapak dan Ibu. Jadi bila mana si wajib pajak PBB ini tidak melakukan pembayaran secara tepat waktu, yang seperti kita maklumi bersama bahwa pembayaran PBB ini sampai dengan jatuh tempo itu sampai dengan 30 September. Bila mana si wajib pajak melampaui dari jatuh tempo itu, pada tahun sebelumnya itu dikenakan 2% per bulannya. Itu merupakan sanksi administrasi denda terhadap wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo itu tidak dikenakan denda, tetapi setelah lebih dari jatuh tempo maka dikenakan denda 2% pada tahun 2023 ke belakang. Tetapi dengan aturan yang baru, ini sama Pak, seluruh Indonesia, bahwa sanksi administrasinya bila mana melakukan pembayaran pajak daerah ataupun pajak bumi dan bangunan itu dikenakan sebesar 1%. Inilah kebijakan-kebijakan di tahun 2024 sehingga Bapak agak kaget juga nih. Kemarin setelah cetak massal di tahun 2024 dan kami sudah menyampaikan ke desa dan kelurahan untuk segera disampaikan ke wajib pajak, pajak terutangnya agak berbeda, Pak. Jadi ini merupakan undang-undang yang baru yang mau tidak mau itu harus ditindaklanjuti oleh kita semua. Nah, selanjutnya ini sebagai penajaman saja apa yang kami sampaikan. Selanjutnya. Nah, ini sebagai informasi saja Bapak dan Ibu bahwa di Bapenda ini memang khusus untuk pajak daerah itu mengelola sekitar 11 pajak dan targetnya yang harus kita sukseskan, yang harus kita amankan itu semuanya dari 11 pajak itu sekitar 297 miliar, Pak. Tetapi khusus untuk PBB pada tahun 2024 ini itu kalau nggak salah di APBD yang telah ditetapkan itu sekitar targetnya 101 miliar. Nah, makanya kemarin khusus untuk pajak bumi dan bangunan berdasarkan daftar himpunan ketetapan pajak PBB yang khusus tahun 2024 itu semuanya sebesar 100 miliar. Yang bila mana ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di tahun 2023, itu DHKP-nya, daftar himpunan ketetapan pajaknya itu sebesar 92 miliar. Sekarang meningkat menjadi 100,61 miliar. Yang rinciannya ini bisa kita lihat bahwa ada pembagian buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4 dan 5 yang memang per buku ini memang dibedakannya berdasarkan ketetapan. Dan pada tahun 2024 ini ketetapan pajak terutangnya berdasarkan kewenangan pemungutannya yang khusus desa dan kelurahan ini hanya buku 1 dan 2 saja, Pak. Yang sekarang ketetapannya buku 1 itu sekitar 27 miliar,
buku 2 ini sekitar 27,2 miliar. Ini khusus kewenangan pemungutannya itu diserahkan ke desa dan kelurahan. Kemarin di tahun 2023 bahwa desa dan kelurahan ini diberikan kewenangan beserta buku 3-nya, Pak. Karena berdasarkan evaluasi kita harus membantu desa dan kelurahan, maka yang buku 3 ini dilimpahkan ke pihak Bapenda, Pak. Yang awalnya ini pihak Bapenda memungut buku 4 dan 5 saja. Sehingga yang desa kelurahan agak mengurangi, Pak, kewajiban dalam pemungutannya, yaitu hanya buku 1 dan 2. Itu sekitar 54 miliar. Dan sisanya ini dipungut dan dikelola oleh pihak Bapenda. Yang awalnya buku 4 dan 5, sekarang ditambah lagi buku 3, Pak Haji. Ini merupakan tantangan bagi Bapenda juga, di samping harus merealisasikan terhadap 10 pajak, Pak. Ini secara teknisnya mungkin seluruh staf pegawai di Bapenda harus terjun langsung, Pak. Dan perlu kami informasikan, pegawai Bapenda itu sekitar 98 orang. Setiap orangnya harus memegang buku 3 dan harus direalisasikan. Dan ini harus disukseskan. Makanya terhadap kecamatan, desa, dan kelurahan, bila mana ada pihak kami dari pihak Bapenda yang ingin menyampaikan buku 3, mohon untuk dibantu, Pak. Bukan dalam artian ini kewenangannya secara full oleh Bapenda, tetapi hal ini sebagai bekerja sama dengan pihak dan desa dan kelurahan. Bila buku 3 ini sukses, maka akan berimbas terhadap pagu anggaran yang ada di desa, Pak Haji. Yaitu berikut dana bagi hasil pajak, ADD, dan sebagainya. Karena 100% bisa dibilang 1000% bahwa anggaran dana bagi hasil pajak ini 100% adalah prestasi penerimaan dari pajak daerah. Makanya mau tidak mau ini harus disukseskan. Yang tadi kembali. Nah ini Bapak dan Ibu, pada intinya tadi sudah disampaikan pengenaan NJOP 20%, ini 100%. Penetapan NJOP-nya ini harus berdasarkan surat keputusan Bupati. Sudah, Pak? Nah ini Bapak dan Ibu untuk penajaman saja, barangkali ada yang baru menjadi petugas PBB, juga ada SKPD, bagaimana sih tata cara perhitungan SPPT PBB. Dan ini contoh bagaimana kita menentukan kebijakan besaran NJOP juga tarif yang berlaku di tahun 2024. Ini sebagai contoh saja, Pak, kami mengenakan terhadap SPPT yang luasnya kecil, yang memang dimiliki oleh masyarakat berupa tempat tinggal. Ini sebagai sharing saja, Bapak dan Ibu, bahwa perhitungannya seperti ini, Pak. Di SPPT ini ada luas, ada NJOP, dikalikan menghasilkan X rupiah, maka bila mana ini ada bangunan, hasil dari perkalian luas dan NJOP ini harus dikurangi dengan NJOP TKP, nilai jual objek tidak kena pajak sebesar 10 juta. Nah, dari hasil pengurangan 10 juta ini, kita harus mengalihkan terhadap persentase yang tadi ditetapkan dalam keputusan Bupati, Pak. Nah, ini yang di bawah 1 miliar, maka NJOP-nya ini dikenakan 40%. Maka dikalikan X rupiah yang hasil dari luas dan NJOP, ini 18 juta. Dan tahap berikutnya dari hasil perkalian NJOP ini, maka dikalikan tarif yang baru, Pak. Yang tadi, yang 0,30%, 0,33%, dan 0,35%. Nah ini SPPT yang kecil, maka dikenakan 0,30% dikalikan 18 juta, sehingga menghasilkan 55.000. Dan dibandingkan dengan awal 2023 ini,
awalnya itu dari perhitungan undang-undang yang berlaku pada saat itu awalnya 52.000. Ini ada kenaikan sedikit, Pak. Ini sebagai sampel saja, sehingga kami bagaimana sih ada kajian pertimbangannya, jadi disampal di beberapa SPPT. Dan kami minta maaf Bapak dan Ibu, sampel ini tidak bisa dihitungkan, dinilai terhadap semua SPPT yang Bapak Ibu maklumi. Semua SPPT yang tersebar di Kabupaten Sumedang ini sekitar 834.000 lembar, Pak. Jadi kami mohon maaf, bila mana dari kebijakan yang sudah dilaksanakan di tahun 2024 ini, ada beberapa SPPT yang tidak sesuai, ada yang naik, ada yang turun, dan ada yang tetap. Ini kami sampel dengan beberapa SPPT. Terus nah ini juga, ini menengah Pak, kita sampel. Yang menengah ini pengenaan NJOP-nya itu 50%, yaitu yang NJOP-nya 1 miliar sampai 3 miliar kita tetapkan NJOP-nya 50%. Kemarin 2023 ini 100%, Mbak. Sekarang 50%, karena di undang-undang amanatnya bahwa pemerintah daerah dalam perhitungan PBB ini harus mengenakan besaran persentase NJOP. Makanya yang menengah ini kita tetapkan 50% dan tarifnya 0,33 menghasilkan 4,3 juta. Tetapi pada awal 2023 itu 4 juta sekian, naik 330. Terus nah ini sama, ini KHTEK kalau nggak salah, Bapak dan Ibu, ini SPPT KHTEK perusahaan yang awalnya ini 2,5 miliar di tahun 2024 dengan tarif 0,35, NJOP 60%, ini pajak terutangnya di tahun 2024 ini menjadi 2,6 miliar, Pak. Ini hanya satu SPPT. KHTEK ini, kalau nggak salah ada beberapa SPPT yang jumlah per tahunnya, ini sebagai informasi saja, KHTEK ini memberikan kontribusi yang besar, PBB-nya itu mencapai 6,8 miliar, Pak. Ini dan alhamdulillah setiap tahunnya KHTEK tidak nunggak. Dan ini sangat membantu terhadap penganggaran yang ada di desa, yang ada di kecamatan, juga yang ada di SKPD, Pak. Jadi KHTEK ini merupakan kontribusi perusahaan yang besar, yang memang setiap tahunnya disiplin dan taat melakukan pembayaran. Terus, nah ini Bapak dan Ibu masih sama, ada skala prioritasnya. Kenapa ini dicantumkan skala prioritas? Karena Bapak dan Ibu lebih tahu bersama bahwa bila mana kita menganggarkan belanja juga harus ada bandingan terhadap penerimaan pendapatan. Triwulan 1 kita harus memaksimalkan sebesar 15%, kedua 40%, triwulan 3 75%, triwulan 4 100%. Bila mana ini terwujud sesuai dengan skala prioritas, berarti secara teori Pak Haji belanja aman, Pak. Jangan sampai TPP tidak dibayarkan, jangan sampai siltap tidak dibayarkan. Jadi jangan aneh nih pihak desa dan kelurahan bila mengajukan siltap ataupun ADD ataupun dana bagi hasil agak terlambat, ini Pak Haji berarti ceng-celengan orang penerimaan pendapatan dikirang, Pak. Makanya ini jangan aneh, jangan menyalahkan pemerintah daerah, berarti kita tidak optimal, tidak maksimal terhadap penerimaan pendapatan sesuai dengan skala prioritas. Terus Pak, ini sebagai umum saja, ini tugas fungsinya. Mungkin yang di desa yang sudah lama sudah mengetahuinya, tinggal mengevaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan PBB yang ada di desa dan kelurahan. Nah ini tata cara pemungutan bagi SKPD, bahwa ini sebagai pemahaman saja, yang di desa dan kelurahan mungkin ini sudah paham betul. Jadi pembayaran itu bisa dilaksanakan secara individual, juga bisa dilaksanakan secara kolektif, Pak. Jadi secara kolektif ini adalah masyarakat melakukan pembayaran
terhadap para petugas desa berkewajiban merekap terhadap setoran yang diterima yang disetorkan oleh wajib pajak beserta nomor objek pajaknya, NOP-nya, Pak. Dan ini disetorkan ke bank langsung, sehingga nanti bank akan mengeluarkan surat tanda terima setoran yang sah. Jadi di dalam pajak daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan, bahwa setoran yang sah ini hanya satu, Bapak dan Ibu, yaitu surat tanda terima yang dikeluarkan oleh pihak bank. Dan kebetulan Bapenda dalam menyikapi pelayanan yang cepat, yang dekat, juga supaya tidak terlalu jauh melakukan pembayaran, ini mengembangkan beberapa kanal-kanal tempat pembayaran. Dan pembayaran pun bisa dilaksanakan di Bank BJB, di BJB, kantor pos, Alfamart, Indomaret, dan sebagainya. Dan kami minta bantuan terhadap SKPD juga yang khususnya PNS, karena memang kita sangat tergantung terhadap penerimaan pendapatan. Bila mana ini PBB-nya tidak terrealisasi, maka akan mempengaruhi terhadap pagu anggaran, Pak. Khususnya mengenai tunjangan dan sebagainya. Makanya ini dimohonkan terhadap PNS mungkin juga wajib pajak yang lainnya, pembayarannya ini kalau bisa ini melalui KRIS, Pak Adi. Jadi KRIS ini membantu terhadap elektronifikasi digital pemerintah daerah. Sehingga pada tahun sekarang ini informasi untuk Inspektorat, mohon izin bahwa PBB ini kami minta bantukan kepada tiap SKPD khususnya PNS untuk melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo, Pak. Sehingga insya Allah setelah ini direalisasikan, maka kita hak-hak yang diterima oleh PNS ini bisa diterima secara lancar. Makanya kami himbau terhadap wajib pajak, terhadap PNS yang di berbagai SKPD, jangan heran Bapak dan Ibu, pada tahun 2024 ini kita tekankan untuk tauladan para PNS ini harus segera membayar PBB-nya. Insya Allah apapun yang dibayarkan menjadi berkah bagi kita semua. Karena memang kita sudah banyak, Pak, syukur nikmat, syukur rezeki dan sebagainya. Di samping gaji, TPP ini Kabupaten Sumedang besar, Pak, dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Bila mana ini PBB-nya tidak sukses, maka jangan salahkan pemerintah daerah, karena kita secara teori ingin belanjanya lancar, ingin pagu anggarannya memadai, itu harus ditunjang dengan penerimaan pendapatan. Terus, atur nuhun Bapak dan Ibu, itu saja secara umum, secara gamblang, bahwa pengolahan PBB ini memang harus didukung oleh berbagai pihak stakeholder. Bila mana ini tidak didukung, akan berimbas terhadap penerimaan APBD yang telah kita tetapkan, Pak, bersama legislatif, yaitu target-targetnya telah kita tetapkan di anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2024. Mudah-mudahan dengan sharing pada hari ini bisa membuka kita bahwa pendapatan sangatlah penting di samping dengan belanja kita yang sudah dianggarkan di SKPD, di kecamatan maupun desa dan kelurahan. Karena ini, kenapa ini harus disampaikan? Karena memang sangat berimbas, Pak. Bila mana ini pendapatannya sukses, maka semua anggaran yang dianggarkan di desa, di kelurahan, kecamatan juga SKPD, mudah-mudahan itu dapat berjalan dengan lancar. Itu saja, nanti mungkin secara teknis, bila mana ada hal yang kurang dipahami, dimengerti, kita diskusi. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini bisa memberikan pemahaman secara umum. Terima kasih, mohon maaf bila mana hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih untuk Pak Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang telah menyampaikan materi pertama terkait tentang pengelolaan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami ingatkan kembali bagi Bapak dan Ibu yang memang belum mengisi link absen, kami persilahkan untuk mengisi link absen terlebih dahulu sebelum nanti kami akan lanjutkan dengan narasumber yang selanjutnya untuk pemaparan materi yang kedua. Sekali lagi dipersilahkan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi link absen, kami mohon untuk mengisi absen terlebih dahulu. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu selanjutnya, mari kita ikuti pemaparan materi yang kedua terkait tentang pengawasan pengelolaan pajak bumi dan bangunan yang akan disampaikan oleh narasumber kita dari Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah atau PPUPD Ahli Madya, Bapak Dr. Randes Haji Rohaindi MM dari Inspektorat Kabupaten Sumedang. Kami persilahkan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robis Roli Sodri wa yasiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa huwal qayyum wa ibadihi wa yursilu alaikum hafadhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan menjelang sore ini saya bisa hadir, bisa berjumpa walaupun hanya melewati Zoom dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengikuti jumpa hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Yang keduanya permohonan maaf pada kesempatan ini tadinya akan langsung dihadiri oleh Pak Inspektur karena tadi ada beberapa hal yang harus diikuti, dan kebetulan pada saat ini sedang ada pemeriksaan dengan BPK. Beliau menugaskan kami untuk mengikuti acara ini. Bapak Ibu dari dinas instansi, dari kecamatan, desa maupun kelurahan yang kami hormati, tadi sudah diperkenalkan oleh MC bahwa nama saya Rohaindi, bekerja di Inspektorat Kabupaten Sumedang, merupakan pejabat, dan jabatan saya adalah Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah. Dan kalau saya lihat dari Zoom meeting, ada beberapa dinas instansi yang mengikuti secara langsung, dan ada juga yang hanya pelangnya saja ini. Terima kasih tuh kepada Desa Buana Mekar tuh, yang sampai saat ini bisa mengikuti langsung. Ada pakunya, Pak. Desa Buana Mekar. Siapa yang mengikuti? Ya, terima kasih kepada rekan-rekan desa, dan sebagaimana kita ketahui bahwa mungkin beberapa yang kena karena memang inspektorat ini selain memeriksa desa, kelurahan, senantiasa kita memeriksa dinas instansi dan kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang. Hanya mungkin kalau dilihat bahwa jumlah pegawainya itu kan hanya sedikit, sedangkan objek pemeriksaannya ini terlalu banyak. Desa, dinas instansi, kelurahan, kecamatan, sekolah saja hampir, yang SD aja hampir 600. Sedangkan jumlah hari dalam 1 tahun ini hanya 350 juga, mungkin kalau misalkan efektifnya aja beberapa. Sebagaimana yang tercantum dalam slide bahwa tupoksi inspektorat itu
sesuai pasal 48 Peraturan Bupati Sumedang nomor 153 tahun 2021 bahwa jenis pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat itu ada yang berbentuk audit, ada yang berbentuk review, ada yang bersifat monitoring, dan ada juga yang bersifat evaluasi. Lanjut ya, Pak Yu. Nah, audit ini juga yang dilaksanakan ini banyak, ada audit reguler, audit kinerja, audit investigasi, maupun audit perhitungan kerugian keuangan negara. Tadi sudah kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh Pak Kabid, Pak Haji, bahwa tentang PBB yang ada di Kabupaten Sumedang yang kurang lebih 839.708 SPPT dengan target kurang lebih 101 miliar. Hanya kami menyampaikan juga karena terutama yang di desa, bahwa pemerintahan yang paling langsung dengan masyarakat adalah desa. Sampai saat ini, alhamdulillah, karena memang banyak, kami belum secara langsung melaksanakan audit tertentu berkaitan dengan PBB. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid bahwa dulu dilaksanakan atau dikelola oleh Ditjen Pajak karena merupakan pajak pusat, karena sekarang masuk pajak daerah, tadi sudah dijelaskan. Karena memang kami dari inspektorat memang ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, kami mohon jangan sampai terjadi adanya tindak pidana korupsi berkaitan dengan PBB. Karena PBB itu tadi sudah disampaikan ada yang langsung disetor melalui bank atau misalkan di Inward atau yang lainnya. Dan ada juga yang untuk daerah-daerah yang bukan terpencil, yang di pinggir, memang yang dikumpulkan melalui kolektor intinya. Kami mohon, karena PBB bukan merupakan tugas yang baru, hanya memang Pak Haji di desa pun sekarang sudah banyaknya pergantian aparat di desa. Dan di sana memang ada ketentuan dengan batas usia minimal. Sedangkan PBB itu kan pelik sekali. Walaupun memang di desa sudah ada peta blok dan DHKP. Kami mohon setelah adanya, tadi sudah di layar ada, setelah ada pembagian target yang dikelola oleh masing-masing desa, begitu SPPT dan DHKP diterima, kami mohon, karena uang ini risiko tinggi. Jadi amanah yang disampaikan oleh masing-masing wajib pajak atau masyarakat yang ada di wilayah kita, terutama di desa dan kelurahan, mohon tadi tugasnya sebagaimana biasanya, daftar nominatif baik jumlah maupun siapa saja yang menyetor untuk segera disampaikan kepada bank yang telah ditunjuk. Karena kalau ada keperluan, mungkin saja uang tersebut terpakai. Yang namanya misalkan mengganti uang ini hal yang sulit. Dan itu merupakan tindak pidana. Karena tindak pidana itu selain suap menyuap, pemerasan atau perbuatan curang atau
penggelapan jabatan ini kita kan sudah diberikan tugas aparatur untuk menampung dan menyetorkan uang yang dititipkan oleh para wajib pajak. Kalau yang langsung mungkin langsung ke Bank Jabar. Kami mohon jangan sampai kami itu khususnya di inspektorat karena memang sudah terlalu banyak tugas, kecuali memang inspektorat juga nanti mungkin ke depan ada tugas yang tertentu namanya. Kalau nanti kami diperintahkan oleh Pak Bupati untuk mengadakan pemeriksaan tertentu, mungkin kami akan mengadakan pemeriksaan tertentu khusus berkaitan dengan PBB yang dikelola oleh masing-masing desa. Dan biasanya pemeriksaan tertentu itu berdasarkan baik laporan pengaduan masyarakat maupun melihat dari realisasi penerimaan yang ada di masing-masing desa dan kelurahan yang diindikasikan adanya penggelapan biasanya itu. Jadi kami mohon kepada khususnya para kepala desa dan kelurahan, amanah yang dititipkan atau tugas kita sebagai kolektor, baik yang wajib pajaknya di luar wilayah atau yang ada di wilayah desa yang bersangkutan, untuk segera menyetorkan titipkan yang ada di masing-masing desa dan kelurahan. Karena memang kerugian keuangan negara itu artinya adanya kekurangan uang ataupun surat berharga. Nah, dilanjutkan itu. Kekurangan uang atau surat berharga yang nyata dan jumlahnya pasti. Tuh, ada di sana. Pengertian kerugian keuangan negara itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemberhentian negara. Jadi jangan sampai kami dari inspektorat itu mengadakan audit investigasi yang nanti akan memeriksa secara detail tentang aduan masyarakat ataupun misalkan berdasarkan hasil pemeriksaan kami baik terutama ke Badan Pendapatan Daerah karena memang inspektorat itu setiap tahun selalu memeriksa baik misalkan laporan keuangan pemerintah daerah maupun laporan rencana dan realisasi dari kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing dinas yang ada di Kabupaten Sumedang. Untuk misalkan MOU sebagaimana kita ketahui bahwa dari mulai tingkat pemerintah pusat sampai ke daerah sudah ada MOU antara dari mulai Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan maupun Kepolisian dan ditindaklanjuti oleh MOU di masing-masing daerah dari Bupati, Kapolres maupun Kejari. Kami mohon sekali lagi kepada rekan-rekan khususnya yang ada di pemerintah desa dan kelurahan untuk melaksanakan tupoksi yang setelah sesuai dengan tadi disampaikan menurut peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 ya, peraturan daerah ya Pak ya. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Kabid, kami mohon karena dari anggaran yang tercantum dalam APBD Kabupaten Sumedang ya kurang lebih saat ini hampir 3 triliun. Di sana sudah jelas sumber dananya. Ada yang berasal dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus,
dari transfer maupun yang berasal dari pajak dan retribusi daerah atau PAD. Secara otomatis antara pendapatan dan belanja ini harus balance. Kalau pengeluarannya jelas, makanya pendapatannya pun harus jelas. Jadi tadi sudah disampaikan, kami mohon karena dana-dana atau belanja yang akan dikeluarkan itu, terutama seperti tunjangan, baik yang ada PNS maupun yang ada di desa, berasal dari dana bagi hasil. Kami mohon tadi sudah saya lihat ada prioritas dari triwulan 1, 2, dan 3 karena AKB yang dibuat dalam rangka pengeluaran belanja ini harus juga diimbangi dengan AKB pendapatan yang secara otomatis harus balance. Kalau pendapatannya memang rendah, akan berdampak terhadap pembiayaan. Nah, itu mungkin yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di desa kelurahan maupun tadi himbauan kepada rekan-rekan kami yang ada di dinas instansi, kita untuk memberikan contoh kepada masyarakat dalam rangka untuk pembayaran PBB dan pembayaran PBB tepat waktu. Mungkin karena waktu ini sudah sore, tadi juga sudah secara detail dijelaskan oleh Pak Kabid, Pak Haji Taryudi, tentang baiknya tata cara perhitungan, misalkan tata cara penyetoran, tata cara pengelolaan, dengan adanya kewenangan pemerintah daerah, dan undang-undang yang baru sudah dijelaskan. Untuk itu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Haji Rohaindi MM selaku pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang yang telah menyampaikan materi yang kedua terkait tentang pengawasan pengelolaan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sumedang. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati yang masih bergabung dengan saluran Zoom meeting pada siang hari ini dalam kegiatan Bincang Pajak, kita akan memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau diskusi mungkin lebih tepat ya Pak narasumber. Mungkin silahkan dari Bapak dan Ibu para peserta ada yang ingin disampaikan, pernyataan, pertanyaan maupun hal-hal yang mungkin berkenaan dengan PBB P2 ataupun pengawasan PBB P2, kami persilahkan untuk mungkin nanti izin Bapak-Bapak narasumber langsung dipanelkan aja ya Pak ya. Nanti mungkin apakah mungkin nanti langsung dijawab oleh Bapak dari Inspektorat ataupun mau dari Bapenda, kami persilahkan. Silakan Bapak dan Ibu yang akan mengajukan pertanyaan ataupun pernyataan, silakan. Dari seluruh peserta kami persilahkan. Dari desa ataupun kecamatan mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait tentang pengelolaan PBB P2 karena katanya sekarang mungkin ada PBB yang mengalami penaikan jumlah pajaknya. Silahkan mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada para narasumber kita pada siang hari ini. Silahkan.
Perlu kami ingatkan kembali, mungkin tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak para narasumber kita terkait tentang PBBP2 khususnya untuk tahun 2024, bahwa ada perubahan tarif pengenaan pajak PBBP2 untuk tahun 2024 berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2024, bahwa untuk besaran NJOP 0 sampai 1 miliar adalah tarif PBB-nya sebesar 0,30% dan NJOP PBB 1 sampai 3 miliar untuk tarif PBB-nya sebesar 0,33% dan NJOP PBB di atas 3 miliar yaitu sebesar 0,35% untuk pengenaan tarif PBB-nya. Dengan besaran NJOP yang dikenakan untuk tahun 2024 adalah 40% untuk NJOP sampai dengan 1 miliar dan 50% untuk NJOP 1 sampai 3 miliar dan 60% untuk NJOP di atas 3 miliar. Baik, Bapak dan Ibu dari desa, kecamatan maupun SKPD, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Atau sudah cukup sangat jelas mungkin ya Bapak-Bapak, Alhamdulillah Bapak-Bapak narasumber yang sudah Maaf, sangat. Bu. Silakan. Oh, Ibu Nani, mahal. Wilujeng siang Bu Nani, damang. Alhamdulillah Ibu. Iya, silakan mangga Bu Nani. Mohon nuhun Ibu. Sangsul Mang. Ya, ada banyak pertanyaan dan mungkin juga pernyataan ya Nah, silakan. terkait dengan PBB. Yang pertama nih ya, kalau kita lihat di Perda nomor 1 tahun 2024 itu di pasal 146 ya, berbicara tentang pengawasan tentang digitalisasi pajak daerah lah ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah pengawasan melalui sistem atau digitalisasi. Nah, untuk selama ini nih, atas digitalisasi yang sudah ada, apakah di dalamnya sudah ada untuk poin pengawasan? Sehingga itu bisa dijadikan sarana untuk kita untuk mengevaluasi ya dari sisi sistem gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, di pasal 160 ya, di situ disebutkan bahwa terkait dengan mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pengendalian itu harus ditindaklanjuti dengan dibuatkannya peraturan bupati. Nah, apakah Perbupnya ini juga sudah ada? Karena ini yang akan menjadikan pedoman untuk kita ya ke depannya bagaimana pengawasan pengendalian yang harus kita lakukan diantaranya untuk optimalisasi PBB P2 gitu. Nah, terus selanjutnya ini terkait dengan kasus yang kemungkinan bisa terjadi gitu ya. Untuk untuk SOP terkait dengan tunggakan pajak, apabila ada suatu misalnya ya ada suatu proyek lah, baik itu kemarin jalan tol atau mungkin perumahan gitu, di mana di dalamnya ada pembebasan dari beberapa objek pajak. Nah, yang ternyata si objek pajak itu ada tunggakan-tunggakan ya. Nah, si pihak perusahaan misalnya dia menanggung atas semua tunggakan tersebut gitu. Nah, tetapi pada akhirnya dia itu mungkin karena dia tidak tahu atau apa gitu ya, mau nego aja nih sama desa yang dibayarnya hanya 2 tahun terakhir misalnya. Nah, artinya kan akan ada tunggakan yang tidak terbayarkan. Nah, untuk hal ini apakah itu sudah ada SOP-nya gitu ya? Atas tunggakan dari seluruh objek pajak tersebut yang kemudian nanti kan akan disatukan menjadi lahan perusahaan dan kemungkinan akan dipecah untuk beberapa unit yang akan mereka buat gitu. Nah, terus selanjutnya terkait dengan penyelesaian tunggakan. Nah, kalau kan sekarang ini disarankan ya untuk pembayaran PBB itu bisa pembayaran langsung baik ke bank tadi ya, ke Alfamart, Indomaret atau BUMDes, QRIS dan yang lainnya lah gitu. Nah, mungkin sebagian besar masyarakat itu tidak tahu kalau mereka itu merasa setiap tahun itu mereka sudah bayar pajak nih, tapi bayarnya ke yang suka datang ke rumah gitu ya. Nah, tetapi pada saat dia mau bayar pajak melalui bank misalnya, muncullah tunggakan yang banyak gitu. Nah, sementara dia merasa setiap tahun selama ini tuh dia tuh udah bayar. Tetapi biasanya nih,
kalau bayar ke desa, si pembayaran lunasnya itu nggak pernah dikasihin ke masyarakat. Nah, apa nih yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Artinya di sini kemungkinan yang nakalnya itu di pihak pemungut di desa misalnya. Nah, apa nih yang bisa dilakukan oleh masyarakat apabila terjadi hal seperti ini gitu. Nah, terus yang selanjutnya lagi, maaf ya kalau banyak. Nah, terus yang selanjutnya lagi terkait dengan rincikan ya. Kalau saya berpikir rincikan ini salah satu upaya supaya kita mempunyai database yang akurat gitu ya. Artinya harus ada penataan di seluruh desa sehingga kita mempunyai database yang tadi yang akurat tadi. Tetapi ternyata di satu desa yang permasalahan PBB-nya itu masih sangat banyak gitu ya. Yang dimaksud dengan rincikan itu sifatnya hanya situasional saja. Jadi apabila ada satu permasalahan gitu, baru mereka membuat rincikan seperti itu. Nah, kalau seperti ini gimana nih posisi yang ada di seharusnya yang harus dilakukan gitu supaya kita mempunyai database yang baik. Terus ini ada masalah satu lagi di desa terkait dengan bincang pajak. Punten dari Kecamatan Sumedang Utara yaitu Pak Dian, tolong di mute dulu ya Pak. Siapa ya. Terkait dengan TO ya, ada satu kasus di mana dia sejak membeli tanah itu dia rajin bayar pajak setiap tahun. Tetapi 3 tahun terakhir, dan itu guntai gitu ya, jadi ada di luar wilayah. Tetapi 3 tahun terakhir ini dia tidak menerima SPPT. Nah ternyata pada saat ada satu permasalahan gitu ya, ditanyain ke desa, ternyata tanahnya jadi TO. Padahal riwayat pembayaran sebelumnya bagus gitu. Nah ini terjadi ternyata karena adanya perubahan kolot gitu ya, kokolot gitulah yang suka nagihin pajak. Mungkin dia karena malas, jadi akhirnya daripada hese ngasih-ngasihkan SPPT, lebih baik di TO-kan saja gitu. Nah ini ternyata ada masalah seperti itu gitu. Nah hal-hal seperti ini yang nantinya akan menghambat terhadap realisasi pendapatan PBB di Kabupaten Sumedang. Nah mungkin hal-hal seperti ini juga harus ada pengendaliannya gitu ya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan tadi kenaikan PBB. Saya lihat nih di salah satu SPPT ya, tahun kemarin itu bayar 36.000. Nah ternyata tahun 2024 sekarang menjadi 64.000. Selisihnya itu hampir 100% gitu ya. Nah apakah ini karena terjadinya kenaikan di NJOP atau karena tarifnya yang naik? Karena tadi salah satu contoh ya yang dari perusahaan KHT, kalau nggak salah tadi dari 2,5 menjadi 2,6. Selisihnya sedikit gitu, tetapi di SPPT, di salah satu SPPT gitu, ini selisihnya sampai 2 kali lipat. Nah, apakah untuk kenaikan ini juga informasinya atau sosialisasinya sudah sampai ke masyarakat gitu, atau mungkin hanya sampai misalnya kita lewat Zoom kan hanya beberapa orang saja gitu ya. Nah, upaya seperti apa informasi ini bisa sampai ke masyarakat? Itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Nani. Mangga panginten Bapak narasumber Pak Haji Taryudi atau napi Pak Unun dari Inspektorat akan langsung ditanggapi Pak. Silahkan Pak. Siap Bu. Terkait tentang pasal 146 Pak untuk pengawasan digitalisasi pajak daerah melalui sistem aplikasi, apakah sudah dilaksanakan? Dan pasal 160 Perda PDRD, mekanisme pembinaan pengawasan pengendalian, apakah sudah disusun perbuknya? Dan untuk SOP pengelolaan tunggakan pajak daerah, terkait tentang PBB P2 yang terkena PSN atau proyek strategis nasional mungkin tadi yang disampaikan untuk objek pajak yang dialihfungsikan, terkait tentang penyelesaian tunggakan PBB oleh masyarakat tapi sudah bayar Pak.
Nah, bagaimana atau upaya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Panginten Pak, terkait tentang hal tersebut. Selanjutnya terkait tentang rincikan, Pak, dilakukan juga sebagai satu upaya untuk penguatan database PBB. Nah, sudah sejauh mana Panginten rincikan dilaksanakan, dan juga terkait tentang TO ya Pak ya, PBB yang tidak ada objek padahal memiliki riwayat pembayaran yang tepat waktu atau mungkin dibayar setiap tahun tapi dijadikan TO. Mungkin hal apa yang akan harus dilakukan, juga selanjutnya tentang kenaikan tarif PBB berdasarkan Perda yang baru. Silahkan Pak Taryudi Panginten untuk menanggapi Pak. Terima kasih Kami moderator. Mungkin ini pertanyaannya rada semeg Bu. mohon Aya bundel ya Pak. Ibu senior, Bundel. Bu Nani sering di pertarusan aduh. Tapi wios Bu, ini sebagai sharing Di-sharing aja ya bahwa Pak ya. pada dasarnya kita harus sedikitnya paham tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Ini kedah nama diwalar ku Pak Haji itu ya. Mung Pak Haji di inspektorat jadi diwalar ku Bapenda. Atur nuhun Bu Nani senior. Ini mohon maaf, ini jawabannya secara umum saja, Bu, secara teknis mungkin atau dokumen dan sebagainya dan dijelaskan secara teknisnya bisa muncul dan sebagainya. Ini pertanyaan memang kendala dan permasalahannya setiap tahunnya memang ada yang dipertanyakan oleh Bu Nani dan ini berlaku untuk semua SKPD, desa kelurahan dan kecamatan. Ini pertanyaan yang bagus juga Pak, tapi sulit untuk dijawab gitu. Baik, Ibu. Yang pertama tentang pengawasan pengendalian secara digitalisasi, bahwa pada dasarnya kami di pihak Bapenda tentang pengendalian dan evaluasi ini secara digitalisasi ini belum maksimal, Ibu. Jadi kami tentang pelayanan pun kami sudah beranjak ke digitalisasi semua permohonan pelayanan di tahun 2024 ini supaya pengawasannya tidak terjadi pungli dan sebagainya. Di tahun 2024 mengenai permohonan mutasi, pecah bidang dan sebagainya ini sudah dilakukan secara digitalisasi dan bisa dilaksanakan oleh desa dan si wajib pajak langsung. Tahun sebelumnya ini harus secara kurir, secara manual berkas itu disampaikan. Nah, mengenai pengawasan pengendalian ini di pihak kita setiap tahunnya kami sudah mengeluarkan tentang peraturan Bupati tentang pengendalian pengawasan dan kami bentuk surat keputusan Bupati Pak Haji. Jadi ini surat keputusan Bupati tentang tim pengendalian pengawasan khususnya pajak daerah. Ini anggotanya terhadap dinas yang terkait, diantaranya dari pihak Bapenda juga, dari penegak Perda juga, di Satpol PP, juga dari lembaga vertikal. Jadi di kita ini dalam sistem pengendalian pengawasannya sudah dibuatkan sebuah surat keputusan tim tentang pengendalian pengawasan. Karena ini, kenapa ini dibuat? Karena memang karakteristik dari jenis pajak ini berbeda-beda gitu. Jadi ada 11 pajak yang memang harus kita payungi apabila ada aduan dan sebagainya dan apabila ada langkah pemungutan pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dan insya Allah mungkin secara teknis juga di tahun 2024 ini akan dilaksanakan. Dan kemarin pun mengenai pengawasan dan pengendalian ini, di samping kita melakukan secara manual, dilaksanakan secara klarifikasi, baik bekerjasama dengan Satpol PP terhadap penertiban wajib pajak yang memang bandel tidak melakukan pembayaran, itu secara aturannya, secara perbumnya bisa dikenakan sanksi di samping sanksi administrasi. Dan kami di tahun 2022 juga 2023 di samping melakukan surat teguran juga bersama tim pengendalian pengawasan ini sudah dilakukan action implementasi terhadap wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran, Pak. Seperti kemarin ada beberapa apartemen yang memang tidak melakukan pembayaran PBB. Di samping kita melakukan surat himbauan, surat teguran, juga kita melakukan sanksi secara fisiologis.
Jadi terhadap wajib pajak ini diterapkan berupa spanduk peringatan bahwa objek ini tidak melakukan pembayaran. Dan alhamdulillah kemarin setelah dilakukan secara fisiologis, secara sanksinya, mereka berangsur meskipun tunggakan ini tidak dibayarkan karena berdasarkan kemampuan. Dan kami akui bersama bahwa setiap tahunnya tunggakan ini terus meningkat, Pak. Terutama di pajak bumi dan bangunan. Setiap tahunnya kemarin 13 miliar, sekarang sudah menyisakan piutang 25 miliar. Dan ini merupakan PR yang sangat berat bagi SKPD secara teknis tentang pendapatan, khususnya Bapak Endada ini mungkin minta dorongan juga semangat dari inspektorat juga, dari penegak perda juga, bahwa kami tidak bisa melakukan implementasi di lapangan, menegakkan aturan bila mana tidak didukung oleh SKPD yang lain. Tetapi secara digitalisasi, misalkan ini pajak terutangnya sudah konektivitas dengan penegak perda, misalkan dengan Satpol PP, ini belum dilakukan, Pak. Tetapi secara sistem kami siap, karena di kami ini setiap pajaknya itu ada beberapa aplikasi. Ini sebagai informasi saja nih, mohon maaf agak lama. Misalkan di PBB kita mempunyai aplikasi Sismiop. Di dalamnya itu mencantumkan database seluruh pajak yang ditetapkan pajaknya. Dan di dalamnya tercantum pajak terutang yang WP belum bayar, Pak. Nah, khusus untuk di luar PBB kita memiliki aplikasi Sipadu. Jadi penetapan pajak hotel, restoran, dan sebagainya itu ada aplikasi manajemennya yaitu di Sipadu, dan di dalamnya di samping penetapan pajak juga menginformasikan terhadap tunggakan. Dan mudah-mudahan dengan dorongan inspektorat, mungkin dorongan kemauan kita bersama, ini kita maunya link dari si wajib pajak yang memiliki tunggakan itu sudah dibaca oleh inspektorat dan Satpol PP ini, Pak Haji. Nah, ini merupakan PR yang besar juga. Secara digitalisasi pengawasan ini belum maksimal, tetapi secara manual mungkin secara perbubnya, secara SK-nya, secara implementasinya, secara kita bertahap dapat melaksanakan setiap tahunnya. Dan ini perlu dievaluasi tentang pengendalian dan pengawasan. Keduanya tadi Ibu Nani menanyakan SOP, mungkin ini mau tidak mau pengelolaan pajak harus ada SOP-nya, Pak. Kebetulan kemarin di tahun kemarin kita menyikapi bahwa oleh MCPKPK, oleh BPK, juga oleh beliau-beliau dari inspektorat, bahwa Bapenda secara khusus harus bisa menyelesaikan piutang yang setiap tahunnya meningkat. Jangan sampai setiap tahunnya ini target yang telah ditetapkan, piutangnya melebihi dari target yang ada, Pak. Ini merupakan PR yang berat bagi kami, tetapi tidak pesimis. Kami tiap tahunnya berusaha mengambil tahapan bagaimana caranya untuk menyelesaikan piutang, khususnya tentang PBB, Pak. Kemarin sebelum pengalihan juga, piutang PBB ini mencapai 22 miliar, Pak. Dan sekarang sampai saat ini alhamdulillah yang khusus pengalihan kita tersisa 13 miliar. Apalagi kita ditambah setiap tahunnya 2014, 2015, 2016 dan sebagainya, setiap tahunnya meninggalkan oleh piutang, Pak. Ini merupakan hal yang harus secara serius untuk ditindaklanjuti. Jangan sampai pemerintah daerah Kabupaten Sumedang memiliki wajah tanpa pengecualian, piutangnya agak besar. Ini secara bertahap, setiap tahunnya kita jelaskan SOP-nya mengenai peraturan Bupati tentang penyelesaian piutang sebelum pelimpahan dan sesudah pelimpahan itu sudah diperbubkan, Pak. Secara SK-nya itu sudah ada. Mengenai pembebasan tunggakan, kan ini sangat riskan. Kami informasikan bahwa pemerintah daerah jangan sampai menghapuskan terhadap piutang yang memang sudah jelas objek dan subjeknya, Pak. Bila mana misalkan ini si wajib pajak
memiliki pajak terutang dan memang di lapangan sudah jelas itu objeknya ada, subjeknya ada. Bila mana kita hapuskan, itu sedikit-sedikit nggak tahu nih secara hukumnya seperti apa. Ini pembiaran juga menolong terhadap beberapa wajib pajak yang nakal, Pak. Kemarin pun kami sudah mencoba dan terima kasih atas bantuan dari Inspektorat. Kami sudah bekerja sama dengan Inspektorat bahwa penyelesaian piutang ini kita bertahap. Kemarin survei terhadap objek dan subjek yang tidak jelas yang di desa, dan kemarin akhir happy endingnya dikeluarkan surat keputusan Bupati tentang penghapusan objek yang tidak jelas, Pak. Dan kemarin bekerja sama dengan Inspektorat. Dan tahun sekarang pun kami berkeinginan supaya pajak terutang ini tidak terus-menerus meningkat, Pak. Jadi makanya ini merupakan PR yang memang serius yang harus diselesaikan mengenai piutang. Dan pembebasan ini yang kami sudah dilaksanakan, kami tidak melakukan penghapusan terhadap objek pajak, tetapi kami kemarin melakukan langkah terhadap objek subjek yang memang diakui secara sah dan dicantumkan dalam berita acara dan disampaikan melalui surat pengantar dari desa dan kelurahan bahwa objek ini memang betul-betul tidak ada, Pak. Nah, langkah kami setelah kami melakukan verifikasi ke lapangan, kami itu langkahnya di database Sismio PBB bahwa SPPT yang diusulkan untuk tidak diterbitkan, maka tahun kemarin tidak diterbitkan, Pak. Bila mana diterbitkan, ini seolah-olah akan menambah piutang lagi, Pak Haji. Jadi ada beberapa langkah yang memang kita sudah dilaksanakan, tetapi secara umum, secara fokus, kita belum melakukan penghapusan terhadap nop-nop yang memang masih piutang, Pak. Karena memang di kita sulit, Pak, karakternya. Dibilang tidak ada subjeknya, namanya, tetapi secara berangsur di tahun sekarang pun ada yang melakukan pembayaran pada tahun 2023, Pak. Tahun 2020 berarti itu objek itu ada, Pak. Sehingga terlihat, Pak, bila mana ini mengajukan proses BPHTB dan kami sudah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga terkait dengan BPN, Pak. Bila mana SPPT ini tidak clear, tidak clean, proses BPHTB-nya, proses sertifikatnya itu mengalami hambatan. Jadi kami sudah bekerja sama dengan BPN, setiap tanah yang dimiliki harus ada SPPT, bila mana ada alih kepemilikan berupa sertifikat, ini minimal, Pak. Minimal itu pajak terutangnya dapat diselesaikan. Mungkin betul juga kata Bu Nani bahwa ada beberapa piutang yang memang tidak bisa dibayarkan secara keseluruhan, mungkin kemampuannya, Pak. Karena maklumi bersama juga bahwa di dalam pajak itu ada istilahnya kadaluarsa. Jadi kadaluarsa ini memang di bidang penagihan ada rentan waktunya, Pak. Jadi pihak kami jangan sampai menagih piutang yang lebih kadaluarsa, kecuali ada beberapa karakter objek yang memang itu tidak masuk kadaluarsa, Pak Di. Seperti objek itu punya piutang, kita melakukan teguran, himbauan, terus misalkan si wajib pajak mengetahui pajak terutangnya itu tidak bisa kita tagihkan, Pak. Jadi makanya secara evaluasi bahwa memang betul diakui ada beberapa SPT yang tunggakannya lebih dari 10 tahun, Bu. Makanya ini merupakan dilema permasalahan kita. Kalau ini dibiarkan, nanti pemerintah Kabupaten Sumedang akan diberi kalung piutang yang terbesar, Pak. Sekarang pun piutangnya hampir bisa mencapai 90 miliar, Pak. Dari target PBB 101, bayangkan, Pak. Terus Bapak Ibu maklumi, penyelesaian piutang itu memang bisa secara tahap sita, Pak. Tapi bisa saja kita secara teguran atau himbauan. Dan kami
inginkan si wajib pajak ini betul-betul sadar melakukan pembayaran pajaknya. Dan memang sulit yang kami alami di lapangan terhadap WP yang tidak bayar ini memang sulit. Dan itu merupakan PR bagi kami khususnya teknis di Bapenda. Dan pembebasan ini kebijakannya di kita kemarin untuk meringankan terhadap para wajib pajak, pemerintah daerah telah mengambil kebijakan tahun kemarin ada penghapusan denda. Jadi bila mana melakukan pembayaran pokok, dendanya maupun 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun kita hapuskan. Itu meringankan dan kemarin sebagai informasi saja Bapak dan Ibu, terhadap kebijakan itu adanya penghapusan denda yang dipayungi oleh keputusan Bupati, juga Perbumnya sudah ada, bahwa semula piutang ini kita terima tiap tahun biasanya 4 miliar, Bu. Setelah ada kebijakan itu, kemarin naik menjadi 6,5 miliar, Pak. Ini signifikan, dan itu alhamdulillah, Pak. Dari piutang ini ada pemasukan sedikit, meskipun memang tidak penerimaannya tidak besar. Jadi ada pembebasan-pembebasan yang memang secara aturannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi di kami belum pernah melakukan penghapusan objek pajak, kecuali tahun kemarin kami sudah melakukan kunci data terhadap objek yang tidak jelas. Misalkan ada masjid yang kena SPPT-nya, Bu. Nah, secara teori kan masjid jangan kena SPPT. Terus fasilitas umum jangan kena SPPT dan sebagainya. Makanya kemarin bekerjasama dengan inspektorat, kita survei, kita pembahasan, dan kemarin sudah dikeluarkan surat keputusan tentang penghapusan beberapa NOP PBB dan akan ditindaklanjuti di neraca pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya apa ya? PP tunggakan yang bayar ke desa apakah? Nah, memang ini terjadi di beberapa desa dan kelurahan. Jadi memang secara kewenangannya bahwa pembayaran bisa dilaksanakan dititipkan ke kolektor desa dan kelurahan. Tadi Pak Haji menyampaikan bahwa ini sangat perlu ada kejujuran yang besar, Pak, bagi petugas desa kolektor. Sehingga penyetoran secara kolektif ini bisa secara segera itu disetorkan ke bank persepsi penerima pajak daerah, yaitu Bank BJB. Jadi di dalam PBB ini yang diakui sebagai tanda bukti yang sah ini hanya satu, Pak. Bukti penerimaan dari bank. Nah, tetapi secara praktek bahwa si masyarakat menitipkan di petugas kolektor desa masing-masing itu biasanya diberikan berupa kwitansi sementara. Nah, ini yang memang harus pemahaman yang sama, bahwa bila mana si wajib pajak sudah diberikan kwitansi sementara, itu PR-nya belum selesai. Dan itu oleh petugas harus segera disampaikan ke Bank Persepsi. Sehingga nanti Bank Persepsi mengeluarkan surat tanda terima yang sah. Kemudian surat bukti tanda terima yang sah itu, yang kemarin kwitansinya sementara itu ditukar, Pak, oleh bukti dari bank. Sehingga kwitansi sementaranya dicabut dan bukti yang banknya diserahkan ke wajib pajak. Sehingga bila mana ada komplain, sekarang kan SPPT itu tercantum konfirmasi piutang nih, tunggakan. Ada saja aplikasi error nih Pak Haji. Sudah bayar tapi masih tercantum. Dan kami menjamin bila mana ada SPPT yang tercantum konfirmasinya tunggakan itu masih tercantum karena memang kesalahan error aplikasi, dan bisa memperlihatkan bukti tanda pembayaran yang sah dari bank, itu bisa direvisi dan dihapuskan tunggakannya. Dan kita cetak ulang SPPT-nya, Pak. Bila mana kita sudah siap, itu tidak lama. Tinggal memperlihatkan tanda bukti pengesahan yang dari bank. Makanya kemarin
kami rekomendasi dari berbagai lembaga terkait, pemeriksaan dan sebagainya, kita harus bekerjasama dengan lembaga vertikal dalam pengawasan pengendalian, dan kebetulan Bapenda dalam pengawasannya, dalam pengendaliannya untuk melindungi petugas kolektor, juga untuk menjamin terhadap kejujuran setoran, kita bekerjasama MOU dengan pihak kejaksaan. Jadi ada beberapa di lapangan yang memang seperti tadi permasalahannya, kolektor secara berturut-turut tidak menyetorkan, tidak amanah penerimaan dari masyarakat, dan itu hasil dari kualifikasi di pihak Bapenda, pihak tim pengendalian, maka bisa diajukan mediasi ke kejaksaan. Tetapi tidak semudah itu, Bapak dan Ibu. Tahapannya untuk kerjasama dengan vertikal itu harus diselesaikan dulu secara intern di pihak Bapenda. Mudah-mudahan bila mana ada terjadi seperti itu, kita selesaikan dulu, Pak. Tetapi kalau misalkan tidak bisa diselesaikan, maka kita minta bantuan secara mediasi terhadap pihak kejaksaan. Dan itu sudah dilaksanakan tahun sebelumnya. Nah, yang selanjutnya menirincikan, emang di kita ini di aplikasi Sismiop sudah memiliki database yang 839.000 itu, Pak. Jadi secara database di PBB, di Sismiop PBB, kita memiliki database itu, dan rincikan ini memang harus dilaksanakan secara intens. Di kami setiap tahunnya biasanya kita menganggarkan 40 desa menirincikan, Pak, sebagai peningkatan potensi dari rincikan. Karena memang di lapangan banyak perubahan-perubahan objek PBB yang berubah. Yang tadinya tanah kosong bisa ada bangunan, yang tadinya ada bangunan bisa tingkat 2 seperti Pak Haji ya. Bangunannya sudah tingkat 3, di bawah 1, di atas 2. Dan ini mungkin kalau dikejar tentang kejujuran, banyak PNS juga, wajib pajak juga yang tidak jujur melaporkan, Mbak. Nah, ini yang rincikan ini, makanya rincikan itu bisa dilaksanakan oleh Bapenda secara langsung ke desa dan kelurahan, juga bisa mengajukan permohonan dari desa dan kelurahan. Makanya ini desa kelurahan berikan informasi bila mana ada potensi-potensi wilayah yang memang bisa dijadikan potensi penerimaan PBB, Pak. Bila mana ini tidak dilaksanakan, akan terjadi di lapangan perselisihan, Pak. Banyak saja yang perselisihan kecemburuan. Kenapa saya PBB-nya besar? Satu sisi di pinggir saya kecil. Karena mungkin yang besar itu yang jujur, Pak. Nah, tapi jangan sampai ada pemahaman yang jujur itu membawa petaka, Pak, untuk PBB. Kemarin pun ada yang ngotot ke kami, Bapak dan Ibu, ini sebagai sharing saja mengenai rincikan ini. Mereka marah, Pak. Kenapa SPPT kami tidak sesuai dengan di lapangan, Pak? Karena bangunannya hanya satu tingkat, sehingga PBB-nya itu sekitar mungkin 400 ribuan, Pak. Mereka marah, Pak. Mereka menginginkan pajak terutang itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Makanya kami atas permohonan itu kami nilai terhadap objeknya, bangunannya dan sebagainya, karena memang bangunannya bagus, Pak. Ada AC-nya, ada keramiknya yang bagus, struktur bangunannya juga tinggi, besar dan sebagainya, sehingga pajaknya menjadi 1,3 juta, Pak. Setelah ditetapkan, komplain deh Pak Haji teh, 1,3 teh. Kenapa PBB-nya terlalu besar, Pak? Nah, ini hal seperti ini bahwa pemutarahan ini memang di satu sisi baik untuk potensi, di sisi lain menimbulkan masyarakat. Mungkin ini PR bagi Bapenda bahwa harus disampaikan perhitungan PBB ini menyangkut bangunan dan tanahnya. Bila mana bangunan ini menyangkut tentang fasilitas bangunannya, sehingga kalau misalkan dirincik akan menimbulkan pajak terutang. Nah, setelah dijelaskan mereka pun paham, dan alhamdulillah mereka yang 1 juta ke atas itu bayar, Pak. Ini cuma perlu sedikit arahan, sosialisasi, penyuluhan, pembinaan. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu, bila mana Bapenda tidak bisa secara rinci masuk ke masyarakat, Pak.
Karena 270 desa 7 kelurahan ini tidak bisa kita keliling. Biasanya bila mana ada rincikan, kita bekerjasama dengan aparat desa supaya kita tidak salah melakukan rincikannya. Dan ini bagus masukannya Ibu Nani, terima kasih. Ini sebagai masukan bagaimana kita merincik itu sebetulnya keinginan kami ini semua, Bu. Jadi jangan sampai tiap tahun ini 40 lokasi atau 40 desa. Seharusnya 270 desa dan 7 kelurahan. Nah, secara teori itu bayangkan biaya rincikan itu misalkan Pak Haji ini ahlinya dulu Pak, merincik dengan KP Garut ini Pak Haji mantannya. Biayanya berapa itu? 834 kalau dirincik. Tapi itu hanya kita keinginan kita, dan itu setiap tahunnya kita sampaikan kepada TAPD supaya peningkatan PBB ini maksimal. Juga dalam database ini memang betul-betul sesuai dengan di lapangan. Ini secara umum saja. Terus mengenai TO, Bapak dan Ibu, mungkin ini pemahamannya Ibu Nani, bahwa si desa ini kita tekan, Bu. Target ini harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Tetapi satu sisi mereka database-nya ini ada beberapa yang tidak sesuai. Misalkan ada yang pasum, ada yang masjid, dan ada pula yang memang sulit bayar, Pak. Yang terutama ini yang dimiliki oleh di luar Sumedang. Seperti ada saja yang di Palembang, Pak. Di Jakarta, apalagi ini apartemen. Apartemen ini pemiliknya banyak yang di Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya. Sehingga ini sulit bayar, Pak. Nah, mungkin ini pemahaman desa bahwa daripada targetnya ini terus piutang lagi. Setelah 7 tahun tidak bayar, orang TO-keun we. Sebetulnya itu salah, Pak. Karena TO itu Mungkin ini adalah klarifikasi Pak, yang TO tadi justru sebaliknya. Riwayatnya itu bagus, setiap tahun bayar, tetapi karena ada pergantian pengurus, kokolot gitu ya, yang si kokolot yang barunya ini mungkin malas untuk nagihin yang guntai. Akhirnya sama dia di-TO-kan gitu Pak. ya, mungkin ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji juga bahwa di desa ini ada pergantian aparat, Bu. Ini PR bagi desa juga, Bu. Sekarang banyak SPT yang tidak sampai karena memang kolektor itu ada desa yang diganti-ganti, Bu. Dan mereka mungkin komunikasi dengan kolektor yang lama itu tidak intens, Bu. Ini merupakan PR bagi desa kelurahan juga. Jangan sampai misalkan ada pemahaman yang bagus, ini misalkan tidak diketahui sehingga tidak disampaikan, maka dicantumkan surat pengusulan permohonan ini di TO-kan, nah, Bu. Tetapi kami pun, Ibu, untuk mengantisipasi hal itu, bila mana ada desa yang memang keliru mengajukan salah satu objek di TO-kan dan si wajib pajak ingin diterbitkan kembali, itu secara SOP-nya itu bisa. Jadi itu bisa diterbitkan kembali, cuman mungkin SPT-nya 1 tahun atau 2 tahun tidak menerima. Tetapi risikonya bila mana ini ditetapkan kembali, pajak terutang itu harus yang telah ditetapkan harus dibayarkan. Sehingga yang bentuk-bentuk SPPT yang oleh desa diusulkan TO dan berdasarkan permohonan si wajib pajak diketahui oleh desa itu bisa diterbitkan kembali. Ini mungkin langkah upaya supaya tidak terjadi miskomunikasi antara wajib pajak sama aparat yang mungkin di lapangan Ibu tidak tahu nih si wajib pajaknya mau kemana. Sehingga ini perlu pemahaman di tiap desa dan kelurahan. Terus yang selanjutnya mengenai SPPT di tahun 2024, emang Bu, secara perhitungan NJOP itu tidak mengalami kenaikan, Bu. Sekali lagi, NJOP yang tahun 2024 ini dalam PBB ini tidak mengalami kenaikan. Yang mengalami perubahan itu adalah mungkin dasarnya dari undang-undang yang tadi, ada perubahan tarif yang tadi 0,30, 0,33 sama 0,35, dan ada penerapan
persentase NJOP yang tahun sebelumnya itu tidak dikenakan. Dan sekarang wajib pemerintah daerah mengenakan persentase NJOP. Nah, dari dasar itu mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh kami, dan ini merupakan PR bagi Bapenda harus menjelaskan nanti di pertengahan kalau ada wajib pajak yang memang kenapa ini naik. Kenapa ini misalkan naiknya 100% dan sebagainya. Kami siap untuk mengklarifikasi. Kalaupun memang perhitungannya sudah sesuai dengan aturan, kami jelaskan. Kalaupun memang itu ada kesalahan, karena memang perhitungan PBB ini yang tadi kami jelaskan, mohon maaf, sampelnya tidak semua, Bu. Jadi kami sudah disampaikan bahwa SPPT di tahun 2024 ini ada beberapa pajak terutang yang mungkin ada yang naik. Dan kami lihat ada yang turun, Bu. Kami pun ini sebagai bahan klarifikasi, kalaupun memang ini diulang dan berdasarkan permohonan si wajib pajak, nanti kita diulang secara individual, tetapi tidak secara massal, Bu. Misalkan ini si WP, kenapa sih naiknya menjadi 100%? Nah, berarti itu kan kita harus menjelaskan secara aturannya dulu bahwa memang di tahun 2024 ini ada perbedaan penerapan diantaranya tarif dan pengenaan NJOP. Bila mana ini memang misalkan si WP-nya naik itu mereka tidak sadar ada perubahan bangunan. Misalkan ada luas tanahnya tetap, bangunannya tetap, kita hitung sama-sama secara manual. Karena di SPPT ini dihitungnya secara aplikasi. Kami tidak mengetahui perhitungan secara massal yang 834. Kita hanya kajiannya dalam penyusunan Perda yang nomor 1 tahun 2024 ini mengenai tarif ini beberapa sampel. Dan tidak dihindari, sekali lagi, ada beberapa SPPT yang naik mungkin 80%, 70% dan sebagainya. Tetapi dalam mengantisipasi hal itu, bila mana pajak terhutangnya itu sudah benar, dalam artian luasnya sudah benar, NJOP-nya sudah benar, tetapi tidak mampu untuk melakukan pembayaran, maka itu ada hak dan kewajibannya. Di antaranya ada hak mengajukan pengurangan dan ada hak mengajukan keberatan. Karena di PBB ini kalau nggak salah ada 20 jenis pelayanan, Pak. Jadi ada hak dan kewajibannya itu yang bisa dimiliki oleh si wajib pajak itu dipersilahkan. Karena kami setelah ada cetak massal disampaikan SPT-nya ke masyarakat, maka bila mana tidak puas dan sebagainya, kami siap menerima pelayanan permohonan berdasarkan jenis permohonan. Ada mutasi, ada pengurangan, ada keberatan dan sebagainya. Jadi pada dasarnya di tahun 2024 tidak ada kenaikan NJOP. Perubahan ini diakibatkan adanya perubahan tarif dan aturan yang tercantum dalam undang-undang dan Perda. Itu saja mungkin secara umum. Bila mana secara teknis, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak puas, merasa tidak puas, Pak, bisa silaturahmi dengan Bapenda tentang pajak bumi dan bangunan. Terima kasih atas saran pertanyaannya. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Haji Taryudi atas penjelasannya, atas apa-apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Ibu Nani dari Inspektorat. Cukup Ibu Nani? Atau mungkin nanti kita bisa bersilaturahmi langsung ya Bu ya di ini Ya, untuk saat ini cukup dulu, Bu. offline. Oh baik ya, terima kasih Ibu Nani atas masukannya serta pertanyaannya. Baik Bapak dan Ibu, sebagaimana telah disampaikan pada awal acara tadi bahwa kegiatan kita hari ini akan berlangsung dari mulai pukul 13 sampai dengan pukul 15. Namun demikian bila mana Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada hal yang ingin disampaikan, silahkan bisa disampaikan secara tertulis kepada kami Bapenda Kabupaten Sumedang seperti apa yang disampaikan dari oleh para narasumber. Oh, mohon maaf Pak narasumber, mungkin sedikit ada yang ingin tambahkan Pak dari Inspektorat Pak terkait penyampaian tadi Pak. Izin Pak. Sedikit, Silakan Pak. sedikit. Ya, Memang silakan. kebetulan kemarin itu saya
ikut rapat dengan Kementerian Keuangan. Memang dengan adanya pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah itu, kemungkinan ke depan dari Kementerian Keuangan juga akan ada MOU dengan pemerintah daerah, karena mereka baru sadar bahwa dalam misalkan PBB pun ada kaitannya dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan, tentang tadi berkaitan dengan pajak penghasilan yang dari PBB, BPHTB. Jadi bagaimanapun karena memang pajak PPh final ini kan merupakan kewenangan pemerintah pusat, mereka ke depan akan mengadakan MOU dengan pemerintah daerah. Walaupun pemerintah daerah ini sudah menjadi pajak daerah, ada beberapa hal katanya mau diadakan kerjasama antar pemerintah pusat dari Kementerian Keuangan dengan pemerintah daerah, terutama dalam hal penetapan PBB-nya pun. Walaupun tadi sudah menjadi kewenangan daerah, tapi berkaitan dengan secara otomatis itu juga ada keterkaitan karena pemerintah daerah juga masih menerima dana bagi hasil atau sharing dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, terutama dalam pajak penghasilan, kalau tidak salah kurang lebih 20% itu. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Rohendi atas tambahan atau pemaparannya, penyampaian yang hal-hal yang ditambahkan. Baik Bapak dan Ibu, bila mana tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan kembali, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi, silakan Bapak dan Ibu untuk satu kesempatan atau cukup dari desa atau kecamatan. Rupanya sudah cukup sangat jelas ya, mungkin apa-apa yang telah disampaikan oleh para narasumber kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Bincang Pajak pada siang hari ini yang telah setia masih mengikuti Zoom meeting bersama kami pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan penyampaian materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh Bapak-Bapak narasumber kita tadi dapat menjadi pedoman bagi kita dalam pengelolaan PBBP 2 di Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan bisa merupakan ikhtiar kita dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan Bincang Pajak pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Haji Rohendi dan Pak Haji Taryudi, para narasumber dari Bapenda dan dari Inspektorat, juga Bapak Ibu dari seluruh SKPD, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan yang telah berkenan hadir untuk kesempatan siang hari ini. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Bapak Ibu, wilujeng. Sami Neng. Sami. Assalamualaikum, Pak Kasih. Ya sedikit. Kasih Kecamatan Buah 2 nuju naon. Assalamualaikum, Pak Kasih.